Hadirin rahimakumullah, hanya mengingatkan bahwa malam ini adalah malam Jumat, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, khamsun layalin la yuraddu fihinna du'a. Nabi Muhammad dawuh, selama 1 tahun 360 hari Allah pilih 5 malam, Pak. Allah pilih 5 malam dalam setahun, yang mana 5 malam ini apabila seorang hamba berdoa, maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditolak. Mau hajat dunia dikabulkan, mau hajat akhirat akan dikabulkan. Di antara 5 malam itu, dan ini sifatnya setiap minggu, yaitu adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Semoga doa yang kita panjatkan, baik doa Fagi Mugaddam, doa Syekh Abu Bakar Misalim, doanya Hizbun Nasrnya Syekh Abdul Qadir Jalani, dan semua doa-doa yang kita mohon semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa menjadi sebab kita mendapat kebaikan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Maka itu mereka, para orang-orang soleh, ketika sudah datang malam Jumat, mereka fokus untuk urusan akhirat. Abojong maca Quran, maca sholawat, tidak mau dunia, Pak. Sampai Jumat pagi habis sembahyang subuh langsung siap-siap berangkat ke masjid, ibadah lagi sampai turun dari masjid. Tokonya tutup. Sampai kapan Habib? Sampai sore. Inilah yang dilakukan karena mereka mengetahui bagaimana besarnya kadar hari Jumat yang merupakan raja di antara para hari-hari lainnya, dan hari itu adalah berkumpulnya para malaikat. Hari itu merupakan hari raya bagi orang muslim setiap minggunya, dan pada hari itu dosa akan dimaafkan, taubat akan diterima, dan doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapat keberkahan hari Jumat. Habib, orang kalau punya rumah ini apa yang harus dilakukan? Saya kasih resep sesuai resepnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, innal bait alladhi yutla fihil Qur'an ittasa'a bihi ahlu wa kathura khairu wa dakhalat khul malaikah wa kharajat minhu sayatin. Wa innal bait alladhi la yutla fihi al-Qur'an qalla khairu wa dhaqa bihi ahlu wa kharajat minhu al-malaikah wa dakhalat minhu sayatin. Nabi mengatakan sesungguhnya rumah, tempat kerja, lokasi, ruangan yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, Nabi Muhammad mengatakan ittasa'a bihi ahlu, maka penghuni rumah itu akan mendapatkan kelonggaran-kelonggaran, baik kelonggaran hidup maupun kelonggaran rezeki. Amin ya rabbal. Orang yang rezekinya sempit, seret, baca Quran, Pak, di rumahnya. Anu Beb, toko saya ini kok seret, Beb, ya. Ambil Quran, baca, kata Nabi, yang dibacakan maka rizki penghuninya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kathura khairuh, akan banyak kebaikan-kebaikan di rumah itu. Amal soleh, kebaikan-kebaikan akan meningkat ada di rumah tersebut. Tidak sampai di sana, lalu Nabi Muhammad mengatakan wa dakhalatul malaikah, maka rumah itu akan dimasuki malaikat-malaikat. Wa kharajat minhu sayatin, dan rumah yang dibacakan kalam suci Al-Quran, maka para syaitan yang ada di rumah itu kabur, pergi karena tidak mampu melihat nur daripada Al-Quran. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa innal bait, kata Nabi, dan sesungguhnya rumah alladzi la yutla fihi al-Quran, yang tidak tahu diwacani Quran, blas seminggu suara Quran tidak dengar di rumahnya, wala yasin wala waqiah, peteng ini. Katanya Nabi apa? Dhaqa bihi ahlu, sempit keluarganya, problem terus. Saya ini kok kekiran terus, Beb, sama istri, Beb, mau coba Quran, Kang, mau coba. Saya ini kok rezeki ini seret, Beb, ya. Mau coba Quran di omamu, di tokomu, di kantormu, dibaca itu Quran. Lalu Nabi mengatakan wa ghalla khairuh, rumah itu sedikit, Pak, kebaikannya sedikit kebaikannya. Wa kharajat minhul malaika, malaikat keluar, tidak mau tinggal di rumah yang tidak ada Al-Qur'annya. Lalu Nabi juga mengatakan wa dakhalat minhu sayatin, kalau sudah malaikatnya pergi maka akan masuk ke rumah itu para syaitan fa'iyadzubillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu rumah-rumah yang seperti ini, yang dibacakan dzikir, yang dibacakan sholawat, yang dibacakan Al-Quran,
Dawuhnya Kanjeng Nabi, rumah itu akan bercahaya, rumah itu akan memberikan keluasan rezeki bagi penghuninya, akan banyak kebaikannya, malaikat akan iktikaf di rumah tersebut, dan para syaitan tidak berani mendekat kepada rumah yang di sana dilantunkan kitab suci Al-Quran. Semoga rumah kita dijadikan rumah-rumah Al-Quran, rumah ibadah dan tempat penghunian malaikat. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau juga menjelaskan bahwa para malaikat itu memiliki amal soleh. Ada yang sholat, ada yang sujud terus, ada yang rukuk, macam-macam. Kecuali satu, malaikat tidak mendapatkan amal soleh berupa Al-Quran. Boten ono ibadah ni malaikat baca Quran, tidak ada. Sehingga Nabi mengatakan ketika para orang-orang Islam, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, membaca kitab suci Al-Quran, sampai wudhu, nanti di rumah baca kahfi, buka Al-Quran, kata Nabi Muhammad, idza qara'a ar-rajulu al-Qur'ana qabbalal malak baina ainih. Kata Nabi, ketika seseorang membuka Al-Quran lalu membaca kitab suci Al-Quran, turun malaikat di hadapannya lalu mencium di antara kedua matanya, karena mereka rindu ingin mendengarkan suara Al-Quran. Jadi ketika disuarakan Al-Quran, malaikat ingin ngerubungi, Pak. Kenapa, Beb? Karena mereka tidak ada ibadah Quran. Ketika disebutkan Al-Quran, mereka merasa rindu, duduk mendengarkan. Bahkan yang baca dicium di antara kedua matanya. Ini informasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ape pengajian, ape maca Quran, ojo basin-basin sampean. Sing harum, pakai parfum yang seger. Maka itu aslafun as-salihun, mereka kalau dikasih minyak itu ditaruh di kepalanya, Pak. Ditaruh kepalanya. Habib Ali Habsyi dalam Majmu' Kalamnya itu ditaruh di kepala, di sini, Pak, di batuk, di pipi, dan di leher. Terus baru badannya. Kenapa? Supaya malaikat nyeo mereka, room, nyaman. Bongkun nih, Kak. Jangan nanti sampai kemeringet, kecut-kecut, aduh kan cangkolang sama malaikat sampai. Aja basin-basin, sing harum ngono lho. Makanya sampean kenapa Bebe kalau ditaruh di batuk itu orang-orang soleh lho, ono ilmune iki, gak ngawur iki. Ono referensi ini. Makanya mereka nyium sesuai informasi dari Nabi. Jadi ketika dicium merasakan harumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan nemu iki keterangan larang iki, makanya catatan santri iki kudu nyatet iki di santri. Makanya mereka senang ya dengan Al-Quran. Bahkan Nabi juga mengatakan Iqra'ul Quran fa innaha darajatun fil jannah wa misbahun lil bait. Kata Nabi, baca Quran karena Al-Quran itu bisa meninggikan derajat orang di surga dan bisa jadi lampu yang terang untuk penghuni rumahnya. Kalau rumah ini gak tau maca Quran, dangdutan tok. Terus lagu-lagu yang ngono artine itu. Baca Quran, Pak. Itu rumah terang, penghuninya adem ayem, rezekinya jembar, problem cepat beres, anak jadi anak soleh, barokahnya kitab suci Al-Quran. Ya Pak Suhari kismari istighosanis masya Allah, kurang Quran nih Pak. Sampean harus buat khutmul Quran, ngundang Habib Ahmad. Boleh le Quran ono cabisane. Ya le istighosa kok ono Pak, kosongan. Walaupun tonggo iki. Lain iki hitungane. Harus buat khutmul Quran, Beb. Iya, kalau ngebangi rumahnya bacakan khutmul Quran. Jadi mereka kiai-kiai kita ya, orang-orang soleh dulu, itu alasan kenapa Beb kok ngebangi itu pakai baca Quran. Dulu dikerubungi malaikat, Pak. Setan jin ini angker, bacakan Quran, kabur setan ini dengan datangnya malaikat. Seperti hadis yang sudah saya sampaikan. Dan Nabi Muhammad mengatakan sebagai penutup Nabi Muhammad mengatakan nanti di akhirat semua bisa memberikan syafaat orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Ulama bisa ngasih, nanti suhada bisa memberi. Tapi Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyampaikan satu hadis dari Nabi mengatakan syafaat terkuat nanti adalah syafaatnya Al-Quran. Sampai Nabi memerintahkan kita secara terang-terangan, soreh, tidak samar-samar, langsung terang-terangan Nabi mengucapkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, karena Al-Quran yang kamu baca kayaknya biasa itu, yang cuma dibaca, jangan anggap remeh. Yang dibaca itu nanti akan menjadi penolong bagi orang yang membaca kitab suci Al-Quran. Semoga kita mendapatkan syafaat Al-Quran. Khususnya di malam ini, ayo baca surat Kahfi. Yang belum baca Kahfi, baca Kahfi. Karena yang baca Kahfi di malam Jumat akan diberikan cahaya sampai kepada Jumat yang akan datang, padang. Kalau ada baca Kahfi, peteng. Moco ya, moco Kahfi. Rumahnya, badannya dibaca, anak istrinya diperintahkan untuk baca suratul Kahfi. Baik malam Jumat ataupun hari Jumat. Semoga apa yang kita bahas diberikan keberkahan Allah Ta'ala.